Selamat pagi untuk kita semua, khususnya anak didik kami yang berada di rumah saat ini. Bapak harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Dan saya doakan semoga Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada. Dan sebentar lagi kita akan mulai lagi pelajaran. Mohon apa nanti yang saya jelaskan disimak dan diperhatikan dengan baik. Itu saja salam dari saya untuk pagi ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau belajar mengenai hidup menggereja. Ajarilah kami supaya mampu memahami pelajaran yang kami pelajari hari ini. Serta gerakanlah hati kami supaya kami semakin aktif dan semangat dalam hidup menggereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, langsung dibuka bukunya bab 6 karya Roh Kudus dalam kehidupan menggereja. Dan yang kita bahas yaitu materi A, terlibat dalam hidup menggereja. Dibuka bukunya halaman 131 sampai halaman 135. Mungkin kalian semua anak didik kami pernah mendengar kata terlibat. Nah, apa pengertian dari kata terlibat? Terlibat adalah ikut serta berperan, ikut ambil bagian. Maka kalau dikatakan terlibat dalam hidup menggereja itu berarti kita ikut berperan atau ikut ambil bagian dalam hidup menggereja, termasuk semua kegiatan yang ada dalam gereja itu sendiri, seperti ikut anggota KOR, ikut kelompok putra putri dalam Katolik yaitu putra altar atau putri altar atau misdinar, atau juga ikut sebagai lektor atau membaca kitab suci dalam perayaan Ekaristi, atau kalau kamu anak sekolah minggu ikut serta dalam kegiatan sekolah minggu. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, hidup menggereja secara mendasar ada 4 lingkup, yaitu yang pertama persekutuan yang disebut koinonia, yang kedua peribadatan atau yang disebut dengan liturgia, keempat pewartaan atau yang disebut dengan kerikma, keempat yaitu pelayanan atau diakonia. Memang ada satu lagi martiria, tetapi yang kita fokuskan dalam hidup menggereja ialah yang keempat ini. Hidup beriman secara utuh mestinya memperhatikan keempat aspek tersebut. Ketika dibaptis, kita resmi menjadi anggota gereja atau anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, kepada kita diberi tugas untuk mewartakan kerajaan Allah. Tugas itu kita laksanakan dalam hidup menggereja. Maka setiap orang yang telah dibaptis maka harus terlibat aktif di dalam hidup menggereja. Dengan keikutsertaan setiap orang dalam hidup menggereja, maka gereja akan semakin berkembang dan kerajaan Allah akan semakin luas di muka bumi ini. Khususnya kalian anak didik kami yang termasuk generasi penerus gereja harus aktif dalam hidup menggereja. Terlibat dalam hidup menggereja secara nyata dapat dilakukan dengan memberi diri untuk gereja,
Terlibat dalam hidup menggereja butuh pengorbanan. Orang-orang yang memberi diri untuk gereja mempunyai tugas berat, yaitu melayani umat dengan baik. Dalam melaksanakan tugas pelayanan yang berat itu butuh kekuatan. Sumber kekuatan kita berasal dari Allah. Allah akan memberi kekuatan sebagaimana kepada jemaatnya, maka seluruh hidup kita harus kita serahkan kepada Allah. Kehidupan jemaat pertama atau perdana sungguh luar biasa. Mereka hidup rukun, saling berbagi, tekun berdoa, dan mendengar firman Tuhan di bait Allah. Dan ada di antara mereka yang mau menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada sesama yang membutuhkan. Ingat tanda kutip, yang membutuhkan. Mereka mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang selalu menuntun hidup mereka dalam pewartaan kabar gembira dari Yesus Kristus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Jika Roh Kudus hadir, maka Allah sendiri hadir. Setelah para rasul menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka semakin berani dan bersemangat dalam pewartaan. Bahkan para rasul mampu membuat mujizat-mujizat seperti 1. Mujizat penyembuhan, kuasa mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Maka kita hendaklah meneladani para rasul dalam kehidupan menggereja. Dalam gereja ada 3 tugas utama, yakni yang pertama tugas sebagai nabi, yang kedua tugas sebagai imam, dan yang terakhir adalah tugas sebagai raja. Ketiga tugas itu hendaklah kita lakukan, yaitu tugas sebagai nabi, kita mewartakan kabar gembira dengan menjalankan perintah Allah. Tugas sebagai imam, yaitu hendaklah hidup kita menjadi suci. Dan tugas sebagai raja, kita jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang patut diteladani. Di dalam ibadat liturgi di gereja, tugas nabi adalah mewartakan kabar gembira melalui khotbah. Kedua, tugas sebagai imam, yaitu menguduskan atau memberkati. Yang terakhir, tugas sebagai raja, yaitu menjadi pemimpin yang agung. Ketiga tugas gereja tersebut kita lakukan sebagai anggota gereja dan sebagai pengikut Kristus. Nah, demikianlah penjelasan Pak Guru hari ini tentang materi terlibat dalam hidup menggereja. Terima kasih, kerjakanlah PR berikut ini. PR 1. Tuliskan 3 kegiatan dalam hidup menggereja yang dapat kita laksanakan sebagai tanda bukti bahwa kita adalah bagian dari gereja. Kedua, tuliskan 3 kebiasaan atau cara hidup jemaat pertama atau perdana. Baik anak didik kami, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas sabda-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Semoga pelajaran yang kami pelajari hari ini memampukan kami menjadi garam dan terang di mana kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan